Jumpa lagi dengan basic tutorial. Kali ini basic tutorial akan memberikan bagaimana cara instalasi sistem operasi Linux Debian pada mesin virtual. Dalam hari ini kita menggunakan VirtualBox. Yang pertama kita klik new, kemudian kita beri nama Debian 8 misalkan, Linux, kemudian versinya 64 bit. Oke, next. Nah, yang kedua yaitu di bagian memory size, kita tentukan berapa besar RAM yang akan kita gunakan untuk virtual mesin nanti. Ya, ini defaultnya 1 GB, kita biarkan aja, tidak masalah. Kita klik next. Nah, yang kedua kita create virtual hard disk now, ya. Recommended for size hard disk is 8 GB itu rekomendasinya. Oke, kita create langsung. Nah, kemudian kita pilih di sini VirtualBox disk image karena kita nanti menggunakan OS disknya disk image, ya. Kita berarti pakai yang VDI. Kita next. Ini biarkan saya aja default, yaitu ditampilkan allocated. Kemudian kita next. Nah, ini sama dengan yang tadi, disimpan di default direktorinya VirtualBox dengan nama Debian 8. Kalau ingin dipindah ya silahkan, ini diklik terus dipindah direktorinya. Kemudian tadi file size nya 8 GB, defaultnya boleh kita tambah, ini default aja. Kemudian kita create. Nah, di sini sudah jadi, seolah-olah kita punya mesin yang nanti kita rencanakan untuk menginstal Debian 8 dengan arsitektur 64 bit. Nah, ini mengacu pada sistem operasi yang akan kita pakai nantinya. Oke, langkah kedua yaitu mengatur disk image tadi. First bootnya kita atur dulu. Kita klik setting, kemudian kita klik storage, ya. Kemudian kita klik ini IDE nya, kita klik, ya. Ini kita cari di mana file ISO kita simpan, ya. Kemudian Debian, kita pilih Debian 8 64 bit, kita open. Nah, sudah. Kemudian kita oke. Nah, langkah yang ketiga yaitu langsung aja kita start. Kita tunggu virtual mesinnya. Nah, ini kita sudah masuk ke menu instalasi. Yang pertama ini install dengan mode tag, yang kedua graphical install, kita bisa menggunakan mode grafik. Untuk yang selanjutnya kita coba dulu dengan mode grafik. Kita enter, ya, kita enter, kita pakai direction di keyboard, atas bawah. Nah, kita pilih ini, kemudian kita enter. Nah, masuk langkah yang pertama. Oke, ini pada menu instalasi yang pertama adalah memilih bahasa yang kita gunakan. Oke, kita pakai bahasa Inggris defaultnya, kemudian klik continue. Nah, setelah itu select your location, kita pilih other, continue. Selanjutnya kita pilih Asia, kita klik continue, kemudian kita pilih Indonesia, kemudian klik continue. Selanjutnya yaitu configure lokal. Lokal ini mengacu pada format yang kita gunakan atau yang digunakan standarnya pakai United States. Ya, kita pilih default aja, kemudian klik continue. Nah, selanjutnya masuk pada konfigurasi keyboard. Nah, tetap kita pakai American English keyboardnya, kita klik continue. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, sekarang kita menentukan hostname. Hostname itu nama komputer yang nanti dikenali sebagai nama komputer di jaringan. Ini saya biarkan default, ya. Hostname-nya Debian. Kita klik next. Karena hostname-nya tadi Debian, maka ini saya pakai Debian juga. Debian.id misalkan. Ya, ini domain name-nya. Kita klik continue. Nah, yang selanjutnya yaitu kita tentukan user dan password. Yang pertama yaitu menentukan password untuk root.
Nah, untuk mengisi password tentunya harus diingat ya dengan kaidah-kaidah bagaimana membuat password yang bagus, yang kuat dan gampang diingat. Intinya itu password itu mudah diingat 1 sampai 6. Untuk praktikum biar tidak lupa, ini masukkan lagi password yang sama. Oke, kalau sudah kita klik continue. Full name for the new user. Nah, ini untuk user. Root yang tadi password untuk root. Sekarang kita memberi nama user, pengguna biasa. Oke, saya kasih Debian juga, tidak masalah. Kita klik continue. Username for your account. Nah, selanjutnya kita akan menentukan akun untuk Debian ini, kemudian kita klik next. Nah, ini password untuk user Debian tadi. Kalau yang set password pertama tadi untuk root, nah sekarang kita menentukan password untuk user Debian yang baru saja kita tentukan. Usernya namanya Debian. Ini saya samakan saja supaya tidak lupa. 1 2 3 4 5 6 sama boleh, tidak masalah. 1 2 3 4 5 6 re-enter password. Ini masukkan password yang sama, kemudian kita klik continue. Nah, yang selanjutnya yaitu konfigurasi waktu. Karena tadi kita pilih Indonesia, maka ada 3 pilihan, WIB, WIT sama WITA. Kita pilih yang Western, yaitu WIB. Klik continue. Selanjutnya yaitu partisi disk. Nah, ini banyak pilihan. Kita pilih yang manual saja. Untuk bisa lebih detailnya, kita klik continue. Oke, kita klik ini partisinya ada 8 GB, diklik, kemudian kita klik continue. Karena itu tadi seolah-olah adalah harddisk baru, belum pernah dipartisi sama sekali, maka di menu partition ini kita disuruh untuk membuat tabel partisi. Makanya kita pilih yes, continue. Nah, ini jadi free space. Nah, di dalam free space ini baru kita tentukan. Perlu diingat, di dalam sistem operasi Linux itu ada 2 partisi yang seharusnya kita buat. Yang pertama partisi swap, yang kedua adalah partisi root. Nah, partisi swap sendiri yaitu ukurannya 2 kali RAM. Tadi RAM-nya kita buat 1 GB. Oke, berarti kita klik di free space, kemudian kita continue. Nah, kemudian kita pilih create a new partition. Kita klik continue, kemudian kita tentukan pertama kita buat partisi swap dulu, yaitu 2 kali RAM. Berarti kalau RAM-nya 1 GB, untuk swapnya yaitu 2 GB. Setelah itu kita klik continue. Kita pilih primary. Oke, kita klik continue. Kita pilih beginning di awal karena partisi baru dan pertama. Oke, jadi nah langkah yang selanjutnya yaitu menentukan variabel dalam partisi yang kita buat tadi. Untuk apa partisinya? Sekarang kita tentukan parameter untuk partisi yang kita buat tadi 2 GB. Use as. Ini kita double klik, kita pilih swap area. Nah, kalau sudah swap area, otomatis semua variabel akan mengikuti.
Kalau sudah, kita klik done setting up the partition. Nah, jadi saat partisi pertama primary 2 GB nanti akan diformat, F ini format, kemudian file sistemnya swap. Nah, selanjutnya kita membuat partisi kedua, kita klik free space, kita pilih free space, kemudian kita klik continue. Nah, kita pilih create new partition, kemudian kita klik continue. Nah, di sini kita gunakan semua. Jadi kita rancang di Linux ini nanti ada partisi swap sama partisi root saja. Oke, sisanya kita pakai semua untuk root. Kemudian kita klik continue. Primary, karena untuk sistem operasi kita pilih primary, kemudian klik continue. Di use as untuk root, ini mount point-nya adalah root, maka file system yang dipakai adalah ext4 journaling file system. Ini tidak usah dirubah karena ini sudah defaultnya, dan benar untuk root itu memang ext3. Kita klik di done setting up the partition, double klik atau klik continue sama saja. Nah, partisi kedua telah selesai dibuat, tipenya primary, kapasitasnya 6,6 GB, nanti diformat, kemudian kemudian sistem operasinya ext4, mount point-nya slash atau root karena memang digunakan untuk root. Nah, kalau sudah dua partisi terbuat, kita pilih finish partitioning and write change the disk. Selanjutnya kita klik continue. Write the change to disk, ini keterangan yang tadi apakah akan diterapkan di hard disk kita pilih yes. Oke, continue. Ini proses partisi. Kita tunggu sampai proses ini selesai. Agak lumayan lama karena ini proses install base sistemnya. Oke, langkah yang selanjutnya adalah ini scan another CD or DVD, no ya, karena kita hanya pakai satu binary tadi, satu image OS saja. Klik continue. Use a network mirror, no. Nah, klik continue. Oke, langkah yang selanjutnya yaitu apakah kita ingin ikut survei? Tidak usah ya, kita pilih no, kemudian continue. Oke, kita coba desktop environment saja, kita hilangkan centangnya, kita pilih centang di desktop environment saja, kita klik continue. Nah, ini hampir selesai. Sekarang proses installing group bootloader. Group bootloader ini adalah tempat di mana bootloader kita diinstal. Ya, kita pilih yes ya. Karena kita harus menginstal bootloader ini ke dalam MBR, yaitu master boot record, tempat di mana sistem akan terbaca pertama kali ketika komputer dinyalakan. Kita pilih yes, kita klik continue. Nah, kita letakkan di dev SDA ya. Kemudian kita klik continue. Proses installing bootloader.
finish the instalasi. Nah, finish the installation, prosesnya sudah selesai. Install, kemudian klik continue. Nih, komputer reboot tadi ya, kemudian booting lagi. Nah, langkah yang selanjutnya yaitu kita coba login, kita coba masuk ke dalam sistem operasi Debian ini. Kita pilih yang paling atas, kita enter. Nah, ini adalah tampilan login. Nah, masukkan usernya tadi yaitu Debian, kita enter, passwordnya 123456, kita enter. Nah, ini kita sudah masuk ke sistem Debiannya. Mode text ya. Basic tutorial akan memberikan tutorial tentang bagaimana perintah-perintah di Linux text ini, Linux yang mode text, perintah dasar maupun perintah jaringan. Nah, dari sini kita sudah berhasil melakukan instalasi Linux Debian 8 di dalam virtual machine, yaitu VirtualBox kita. Mungkin dari sini cukup. Jangan lupa klik like and subscribe. Jika video ini bermanfaat, silahkan share ke yang lain. Salam basic tutorial. Sampai jumpa lagi.